melakukan konsen dan menjelaskan prosedur pemeriksaan pada orang tua dan bayi. Mempersilahkan orang tua untuk melihat pemeriksaan. Selamat pagi Bu, saya Putri Diana yang bertugas pagi ini. Saya akan memeriksa bayi Ibu secara keseluruhan, seperti mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar dada, dan yang lain-lain. Jika Bapak atau Ibu berkenan, silahkan untuk melihat ketika saya melakukan pemeriksaan fisik pada bayinya. Yang pertama, kita tutup sampiran dan mempersiapkan diri untuk mendekatkan alat, memakai selemek, dan mencuci tangan secara 6 langkah. Selanjutnya, kita akan mencuci tangan secara 6 langkah. Pertama, kita buka aksesoris yang ada di tangan, seperti cincin, gelang, jam tangan, dan yang lain-lain. Kemudian gulung lengan baju sampai ke atas siku. Kemudian nyalakan keran, cuci tangan. Setelah itu matikan keran. Ambil sabun secukupnya. Gosok kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari secara bergantian, punggung jari secara bergantian, kuku-kuku jari secara bergantian. Kemudian buka keran menggunakan siku. Bilas dari ujung kuku sampai ke siku. Sampai bersih. Setelah itu tutup keran menggunakan siku kembali. Sudah selesai, kemudian keringkan. Setelah memakai handscoon, kemudian kita lakukan tindakannya ya. Kita buka dulu bedongannya. Setelah sudah kita buka, kemudian kita nilai tonus otot dan aktivitas gerak dan tidak bergerak normal atau tidak. Warna kulit bayi kemerahan, pucat dan kebiruan. Tangisan bayi tidak menangis, merintih, dan menangis kuat. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Menimbang berat badan. Kemudian kita ukur berat badannya ya Dek ya. Berat badannya normal ya. Kemudian kita mengukur panjang bayi, panjang badan bayi menggunakan Medline. Oke, setelah udah, kemudian kita selanjutnya kita mengukur suhu tubuh bayi menggunakan termometer. Udah, setelah memasangkan termometer, kemudian kita mengukur pernafasan bayi menggunakan stetoskop di bawah mamae. Hitung 1 menit penuh. Normalnya 140 per menit. Setelah selesai, kita ambil termometer. Normal ya Bu. Kemudian kita ukur lingkar kepala dan lingkar dada.
Kemudian kita ukur lingkar dada bayi. Dedek. Setelah mengukur lingkar kepala dan lingkar dada, kemudian kita periksa bagian kepala. Lihat dan raba bagian kepala apakah ada pembengkakan atau abnormalitas seperti kaput dan cepal. Fontanel anterior dan ubun-ubun besar menonjol dapat teraba sedikit pada bayi menangis. Molase ada atau tidak kalau ada 1, 2, dan 3. Selanjutnya pemeriksaan mata. Yang pertama kita infeksi bagian matanya, simetrisan, pengeluaran cairan atau pus. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan mata. Kita inspeksi bagian matanya, simetris atau tidak, pengeluaran cairan atau pus. Terus bersihkan kedua mata bayi dengan kapas. Kita ambil kapas, kemudian kita bersihkan dari pangkal mata sampai ke depan. Buang ke bengkok. Kemudian buka mata bayi dengan kedua tangan. Lihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Perdarahan pada kornea, sklera berwarna putih atau bersih, tidak ikterik. Konjungtivanya kita buka ya. Kemudian warnanya merah muda dan mengkilap atau tidak anemis. Refleksi pupil dan refleksi labirin atau mengedip dengan cara menyentuh bulu mata bayi. Kita cek ya. Kita lepaskan dulu. Kemudian kita coba kita sentuh bagian bulu mata bayi apakah ada reaksi atau tidak. Setelah itu, jika mata bayi tertutup, kita bisa lakukan salah satunya dengan cara memberikan cahaya pada bayi untuk mengetahui refleksi mata bayi. Setelah itu, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada telinga. Kita inspeksi, periksa hubungan letak telinga dengan mata. Lihat apakah telinga dan mata berada pada satu garis lurus. Kemudian kita cek juga apakah ada pengeluaran cairan atau pus dan kelainan lainnya pada telinga bayi. Kita cek. Tidak ada ya, bagus. Selanjutnya kita pemeriksaan hidung. Kita inspeksi, periksa kesimetrisan hidung. Cek apakah adanya pengeluaran cairan atau kotoran pada hidung. Kemudian kita palpasi, raba kontur hidung. Kita palpasi. Normal ya. Kemudian kita periksa bagian mulut bayi. Kita inspeksi, cek kesimetrisan mulut bayi. Kemudian kita cek juga warna dan kelembaban bibir. Periksa bibir dan langit-langit bayi. Kita buka mulutnya, kita periksa langit-langit bayinya. Kemudian amati apakah adanya bibir sumbing atau tidak. Terus pada langit-langit atau palatosis atau keduanya labiopalatosis. Kemudian kita cek refleksi pada bayi untuk melakukan refleksi routing atau mencari
refleksi switching atau menghisap, dan refleksi slowing atau menelan dapat dilihat saat bayi menyusu. Kita cek dulu ya. Simpan. Kalau misalnya bayinya kayak mengejar atau mencari bagian yang kita sentuh di bagian bibirnya, berarti normal ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan leher. Inspeksi atau lihat pada daerah leher bayi, apakah gerak leher bayi bebas ke semua arah, dan lihat apakah menunjukkan rasa tidak sakit atau rasa sakit. Kita lihat dulu ya. Normal ya. Terus adanya distensi vena yang menunjukkan adanya kesulitan pernafasan. Adanya pembengkakan atau tidak menunjukkan infeksi tenggorokan dan mulut. Kita cek. Tidak ada ya. Berarti normal. Kemudian kita palpasi kelenjar getah bening dan tiroid serta pembengkakan benjolan atau massa. Lakukan pemeriksaan refleksi tonik neck. Tidak ada ya, normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan bagian dada. Di bagian dada kita lihat, kita inspeksi bentuk dadanya simetris atau tidak. Terus kita lihat juga kebersihannya. Pengeluaran pada puting susu bayi kita cek juga. Lihat gerakan pernafasan di dada dan di perut. Pastikan tidak ada retraksi dinding dada atau dada ketarik ke dalam. Tidak ya, normal. Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan bahu dan lengan. Di pemeriksaan bahu dan lengan kita periksa simetris atau tidak, bentuk dan ukurannya, serta hitung jumlah jari tangan dan raba apakah ada fraktur, luka, dan pembengkakan atau massa di daerah tangan dan lengan. Kemudian kita refleksi grasping atau menggenggam, refleks moro atau lakukan rangsangan dengan suara keras, atau pemeriksaan bertepuk tangan. Kita cek. Jika bayinya menggenggam keras berarti normal ya. Terus kita lakukan pemeriksaan refleks moro atau lakukan rangsangan dengan suara keras, yaitu pemeriksaan tepuk tangan. Kalau bayinya memberikan reaksi berarti bagus. Seperti kaget. Lanjut, kemudian kita lakukan pemeriksaan bagian perut. Perut bayi kita inspeksi simetris atau tidak. Terus adanya benjolan di sekitar tali pusat pada saat bayi menangis atau tidak. Kita amati apakah ada perdarahan atau cairan pus pada tali pusat, dan adanya kemerahan di sekitar tali pusat atau tidak. Tidak ya, Dek. Bu, bagus. Pada kulit sekitar tali pusat, raba pada bagian perut, adanya pembengkakan atau benjolan, kembung, atau massa normalnya perut bayi terasa lemas. Kita cek. Tidak ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan alat genitalia. Kita cek, periksa kebersihannya. Kita inspeksi kebersihan alat genital bayi. Kemudian apakah ada pengeluaran darah atau cairan nanah atau massa di sekitar genital bayi. Bersihkan alat genital bayi dengan menggunakan kapas DTT. Tanyakan pada ibu bayi apakah bayi sudah BAK atau tidak. Ibu, bayinya tadi sudah BAK atau belum, Bu? Sudah, Sus. Jika kelamin laki-laki, adanya 2 testis dalam skrotum.
penis berlubang atau pada ujungnya. Jika kelamin perempuan, labia mayora menutupi labia minora. Uretra dan vagina berlubang. Kita cek. Ya, normal ya. Kemudian kita periksa tungkai dan kaki. Kita cek, kita inspeksi apakah adanya fraktur atau lesi dan massa sekitar kaki bayi. Lengkapi jumlah jari, periksa jika ada kelainan. Kita hitung. Lengkap ya jarinya. Kemudian kita periksa bagian tulang belakang. Apakah ada pembengkakan atau cekung pada tulang punggung dan kelainan lainnya. Kita periksa ya, Dek ya. Kita cek. Tidak ada kelainan pada tulang punggung bayi, normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada anus bayi. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada anus. Miringkan bayi, kemudian kita cek. Kita inspeksi apakah anus berlubang atau tidak. Hindari memasukkan alat atau jari ke dalam anus. Tanyakan pada ibu apakah sudah BAB atau tidak. Ibu, bayinya sudah BAB tadi? Ya udah. Normal ya, BAB dalam 24 jam pertama setelah lahiran. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik kulit. Kita inspeksi adakah vermix, jika ada tidak perlu dibersihkan. Kita cek adakah tanda lahir seperti Port Weinstein, strawberry nervous, Mongolian spot, hemangioma strawberry, hemangioma cavernous. Selanjutnya kita pakaikan kembali baju bayi dengan lembut dan hati-hati jika tidak ada kelainan pada kulit bayi. Selanjutnya kita pasangkan bedong lagi pada bayi dengan lembut dan hati-hati. Setelah udah, kemudian kita lepas handscoon, masukkan ke dalam bengkok. Selanjutnya kita mencuci tangan secara 6 langkah dan berikan bayinya ke orang tuanya kembali. Selanjutnya kita akan mencuci tangan secara 6 langkah. Pertama, kita buka aksesoris yang ada di tangan seperti cincin, gelang, jam tangan, dan yang lain-lain. Kemudian gulung lengan baju sampai ke atas siku. Kemudian nyalakan keran, cuci tangan. Setelah itu matikan keran. Ambil sabun secukupnya. Gosok kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari secara bergantian, punggung jari secara bergantian, kuku-kuku jari secara bergantian. Kemudian buka keran menggunakan siku.
Bilas dari ujung kuku sampai ke siku. Sampai bersih. Setelah itu tutup keran menggunakan siku kembali. Sudah selesai, kemudian keringkan. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.